Saya memang tidak terlalu ambisi pada awal, maksudnya biasa aja lah. Cuman saya tadi pengen itu aja dari awal saya ceritain tadi. Makanya saya tidak, ya udahlah, ya masuk alhamdulillah, alhamdulillah. Kan mengungguli nama-nama seperti Jihan Fahira, Aceh Primus Putri. Yusufio gimana nih? Oh, Primus lain lagi. Oh, beda itu, ini DPD kan kita Fahira. DPD, tadinya kan DPO ya. Jadi Tapi Bang Komeng, kenapa sih DPD dibandingkan kan kalau yang lain biasanya DPR, DPRD? ya saya nggak ngerti aja berpartai seperti apa, saya masuk partai seperti apa nggak ngerti. Palingnya kan sebenarnya harus mengetahui dulu gitu. Kalau DPD kan nggak ada ketergantungan saya lihat. Saya lihat teman saya Oni yang melasi itu dia cerita, oh gini, oh ya udah. Jadi saya coba ke situ. Tapi sebelumnya kita juga penasaran nih, apakah kemudian ada partai yang sempat merapat? Sebenarnya dari awal reformasi sudah ada, cuman kan ya partai-partai kan banyak tuh menawarkan kepada saya untuk menjadi anggota partainya. Tapi waktu itu belum tertarik dan ya sampai sekarang juga belum sih. Tapi nggak tahu untuk kesananya ya untuk bergabung dengan partai. Makanya saya coba dulu ini tanpa dengan partai. Walaupun DPD itu harus bekerja sama juga nantinya dengan DPR kan. Bicara soal tupoksi, tugasnya nanti di sana. Tapi sebenarnya Bang Komeng sudah paham betul, memahami hal itu. Untuk paham banget belum, karena DPD itu tidak punya partai, tidak ada pendidikan politik. Betul. Yang DPR itu biasanya ada beberapa bulan dia masuk sekolah partai. Nah itulah. Jadi saya belum tahu, tapi saya banyak bertanya kepada para incumbent. Siapa aja Bang? Seperti yang menginspirasi. Saya ngobrol sama Oni, saya juga pernah ketemu dengan ketua DPD Pak Lanyala. Pak di sana ngapain aja sih? Terus gimana sih Pak? Saya punya program gini, bisa nggak sih Pak? Gitu. Oh bisa, nanti kita ngomong-ngomong. Katanya Pak DPD itu kewenangannya kecil. Iya kewenangan kecil, tapi tetap patut diperhitungkan. Oh berarti bisa gitu kan? Kalau saya punya konsep begini gitu, bisa ya udah. Terus belum ketemu lagi nih, saya cuma mau bertanya itu aja. Saya banyak bertanya bukannya nyasar karena saya belum tahu. Tapi kan kali ini bahwasannya foto Mas Komeng sedikit menyeleneh mungkin. Nah itu gimana tuh? Apa hubungannya sama yang tadi itu? Karena kan sebelumnya kita tahu kalau foto itu kan harus yang merepresentasikan. Iya. Artinya itu yang menjadi alasan Bang Komeng memilih fotonya seperti itu. Enggak, sebenarnya sih saya cuma pengen beda aja. Nggak ada maksud strategi, nggak ada. Orang kan bilang wah strategi marketing lah apalah, saya nggak ngerti. Kayak gitu saya kampanye aja nggak ngerti, makanya saya nggak pernah kampanye. Coba mungkin anda semua kalau saya orasi, apakah anda percaya dengan saya kan gitu kan? Ya mungkin saya akan tunjukkan dulu, makanya saya nggak punya apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa, saya cuma bawa visi misi seperti ini, ingin meningkatkan yang ada hubungan dengan saya, seni dan budaya gitu. Makanya kalau foto itu waktu itu KPU bilang kalau bisa bikin yang pakai baju adat fotonya atau yang punya ciri gitu. Apa? Lah, saya mau pakai baju adat apa ya? Pakai adat anak kecil yang nangis mulu gitu. Udahlah, saya punya foto ini dan foto itu pun saya foto sendiri. Saya sebelum pergi saya selfie gitu kan, sambil manasin mobil. Terus saya suruh cetak asisten saya ke Bandung saya kasih. Terus saya kasihin orang KPU-nya kita. Nah, terus boleh nggak? Iya boleh sih, nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Ya udah kalau nggak ada larangan kan, berarti boleh. Terus saya mau pergi, ditanya lagi. Ini benar, jadi itu masih anggapannya. Lah iya makanya saya tanya Pak, ini dilarang nggak? Enggak. Nah, terus ya udah saya pakai foto itu. Nah ini aneh ada dia gitu. Tapi udah Pak, udah Bapak jangan nanya lagi. Bapak nanya lagi sampai 3 kali saya dapat piring cantik. Udah ada ya terima ya. Bang Komeng, kita tahu ya bagaimanapun juga stigma kalau pekerja seni masuk ke Senayan ini hanya membawa popularitas. Walaupun visi Bang Komeng memang untuk Indonesia yang lebih lucu, lebih uhuy gitu kan. Nah, bagaimana kemudian pandangan Bang Komeng terhadap hal ini? Patahin stigma itu gimana?
Selain matain semangat kan udah enggak nih kan, tetap semangat dong. Gimana? Ya beberapa sih gitu. Memang awalnya aja saya tuh sebenarnya tujuannya saya pengen hari komedi itu ada. Awalnya tuh dari itu. Hari musik ada, hari film ada. Sampai tetangga saya hari Sabarno, hari Mukti ada. Saya mengajukan itu dengan teman-teman dari Paski Persatuan Betul. Komedi. Jawa Barat yang pernah jadi ketua juga. Ya, saya dari Jawa Barat dan Jarwo sekarang ketua umumnya nasional. Nasional apa nasi uduk saya nggak tahu Jarwo. Nah, itu pernah mengajukan ke DPR, ya diterima sama DPR. Tapi tetap dia tidak bisa menentukan, harus eksekutif. Awalnya sih cuma dari itu sebenarnya. Kok gue berkesenian minta hari aja susah banget sih gitu. Ini gimana? Saya mau ambil hari lahirnya Bung Slamet 27 September. Makanya walaupun negara belum menentukan, kita sih kalau tiap 27 Desember udah selamat hari komedi. Itu sih awalnya. Memang orang-orang kayak kita memang kadang-kadang kurang diperhatikan. Sempat teman-teman kita juga di sana juga malah udah di sana pada tidak memperhatikan. Ya kan, makanya yang Mbak tadi bilang stigma itu kan sebenarnya. Nah nggak tahu ya, akhirnya saya ngelebar kemana-mana sampai saya bilang kok Korea Selatan bisa, kok Jepang bisa dengan seni budayanya. Dia sekarang tidak menjajah lagi dengan militernya, tapi dengan makanannya ya. Bangsa makanan Jepang kan banyak banget kita. Terus kalau kita makan punya dia tuh murah, tapi kalau kita makan punya kita di luar mahal. Nih anak saya kemarin sekolah di Kanada aja makan geprek aja 1.500.000. Prestonya ya, Iya. bisa $5 sendiri. Nah itu belum pakai nasi. Nah sekarang makanan dia murah-murah loh, makanan Korea mana kok bisa? Saya pernah mempertanyakan itu kepada Pak Sandi. Sandiaga Uno. Iya. Parekraf. Saya bilang kenapa nih? Karena dia antar kementeriannya udah ada kerjasama. Nah masa kita nggak bisa begitu? Kan gitu. Apakah memang waktu masuk bumbunya itu dimurahkan, tidak pajaknya tinggi katanya seperti itu. Ya mungkin dari situ kan bisa hal-hal yang seperti itu. Kalau negara lain itu seni dan budaya itu penghasilannya sampai double digit untuk APBN. Nah saya pengen ke situ, tapi saya nggak tahu apakah bisa lewat DPD. Saya nggak tahu. Oke. Komen mungkin tadi kan nyebutnya selama ini juga nggak pernah kampanye Anda sebenarnya udah punya bayangan atau ekspektasi gak sih? Karena kan suaranya timbul. Bahkan kalau lihat di sosial media banyak yang kaget juga. Abang ternyata mencalonkan. Udah punya bayangan akan timbul atau berkampanye kali ini? Enggak, saya memang tidak terlalu ambisi pada awal. Maksudnya biasa aja lah. Cuma saya tadi pengen itu aja dari awal saya ceritain tadi. Makanya saya tidak udahlah dia masuk alhamdulillah gitu. Saya juga nggak tahu dan saya juga ya udah saya sibuk aja syuting kayak gini. Cuma kadang-kadang kalau bercanda aja, bang itu nyalek ya. Ya kalau pada mau gue kayak gitu-gitu aja, nggak pernah gitu. Jadi ya di IG saya aja kan mbak, bilang nggak ada orang nanya. Ya mungkin hal itu jadi orang kagetnya, kok ada dia gitu kan. Mungkin kalau saya kampanye mungkin orang udah nggak kaget. Jadi orang tadinya nggak pernah ketemu tuyul nggak kaget kan. Tapi kan banyak banget yang kayak teman-teman para pelawak memberikan selamat terhadap Mas Komeng, tapi dijawab dengan selalu nyeleneh. Mungkin kenapa Mas Komeng? Iya Terlalu itulah. lucu mungkin Ya ya, saya tuh bahasanya. emang orangnya nggak pernah apa ya gitu ya. Ya hidup lu biasa aja deh. Jadi biar nggak pusing-pusing amat kalau saya ya. Makanya saya suka nganggap bercanda. Cuman kadang-kadang bercanda saya dengan Mas umpamanya. Tapi kan yang marah ini Mbak. Iya. Gitu. Kan kadang-kadang gitu. Saya pernah ngomong sama Abdel waktu anaknya meninggal. Karena anak saya juga pernah meninggal kan. Saya cuman menghibur Abdel. Abdel senengnya minta ampun. Sampai nelfon saya, makasih. Begini. Tapi kan yang marah orang lain. Kan. Nah, saya selalu tidak apa ya? Dia tidak terlalu ya udah hidup biasa lah. Lu kalau mau hidup yang benar-benar nanti di sana kan gitu. Nah, jadi makanya Abdel nanya, wah itu udah ini aja gitu. Iya nih makanya gue lagi ngopi di Senayan. Iya, dia dekat di Pantal ya bang. Padahal di rumah bercanda aja, Abdel udah tahu hal. Udah gitu-gitu aja. Katanya kurang asem tuh. Ya itu taruh di Raffi Ahmad juga gitu bang. Raffi Ucapin Ahmad. semangat katanya. Iya dia orang paling pertama pas gue pulang nyoblos bagi nomornya Bang Komeng dong, itu nomor gue kurang ajaran ya, kurang ajaran. Gue ganti nomornya
jatuhan. Enggak, terus dia cerita aja, dia katanya juga sih. Baru yang lain tuh udah makin siang Bang. Iya. Bang, gua katanya nyoblos, udah saya ke dokter deh. Kenapa, Bang? Handphone panas. Oh iya benar-benar. Konslet. Dikasih ini dulu obat penurun panas ya Bang? Iya, makanya sama teman-temannya, makanya bukan nggak mau jawab ya, maaf ya. Iya. Udah panas banget deh. Udah, Bang. Selamat Dan sekali. juga, iya saya juga bukan belum menerima selamat. Karena si selamat sendiri belum. Kita sambil nunggu hasilnya seperti apa. Nah itu baru Tapi- saya sebenarnya berani nih ngomong kan, pada nanyain ya, Iya. saya bukan belum berani, terus saya banyak ngomong ini. Bang jadi trending topik pada akhirnya. Ya karena topik teman saya kan. Iya. Memang Memang enak. kalau memang trending ya. Benar. Kita ya pemain badminton itu cuma. Benar. Tapi nyangka nggak sih Bang, artinya sampai di titik ini suara Abang yang paling Sebenarnya belum titik ya, masih penghitungan, jadi masih Oh, iya. koma ya. Jadi, Sampai 20 kalau- Maret ya Bang? Iya. Ya kalau menurut mereka seminggu atau 10 hari kalau nggak Oke. salah. Itu hitungnya lama ya, karena kan pakai tangan ya. Titing tangan. Ya terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih, Bang.